Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Helmiati. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Keperawatan. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran JVP. Jadi, jugular venous pressure atau JVP atau tekanan vena jugularis adalah tekanan sistem vena yang dapat diamati secara tidak langsung. Pengukuran tekanan vena jugularis merupakan tindakan mengukur besarnya jarak pertemuan dua sudut antara pulsasi vena jugularis dan sudut sternum tepatnya di Angel of Lois yang berguna untuk mengetahui tentang fungsi jantung klien. Pengukuran sistem sirkulasi vena sendiri dapat dilakukan dengan metode non-invasif dengan menggunakan vena jugularis atau eksterna dexter sebagai pengganti sphygmomanometer dengan titik 0 atau 0 point di tengah atrium kanan. Titik ini kira-kira berada pada perpotongan antara garis tegak lurus dari angulus Ludovici ke bidang yang dibentuk kedua linea midaxillaris. Tujuan pengukuran vena jugularis yaitu untuk melihat distensi vena jugularis, memperkirakan tekanan vena sentral atau CVP, memberikan informasi mengenai fungsi jantung, terutama ventrikal kanan, fungsi paru, dan merupakan komponen penting untuk menilai volume darah, mengetahui ada atau tidaknya distensi vena jugularis, dan untuk mengetahui tekanan vena sentral, untuk mencapai diagnosis dan memantau terapi untuk klien dengan penyakit jantung. Indikasi pemasangan JVP menurut Gray pada tahun 2002, pengukuran tekanan vena jugularis dilakukan ketika terdapat tanda permasalahan atau kegagalan jantung pada klien seperti hipertrofi ventrikal kanan, stenosis katup trikuspid, stenosis pulmonal, hipertensi pulmonal, inkompetensi katup trikuspid, tamponade jantung, perikarditis, dan masalah jantung lainnya. Indikasi yang selanjutnya yaitu pada pasien yang menerima operasi jantung sehingga status sirkulasi sangat penting untuk diketahui. Selanjutnya, pasien mendapat obat vasoaktif, nutrisi parenteral, atau jika vena perifer tidak adekuat. Indikasi yang selanjutnya yaitu pada pasien distensi unilateral, pasien dengan trauma mayor, pasien yang sering diambil darahnya untuk sampel tes laboratorium, dan pasien yang diberi cairan intravena secara cepat. Kontraindikasi pengukuran JVP tidak dapat dilakukan pada pasien dengan infeksi pada area insersi, pasien yang mengalami koagulopati, infeksi kawat pacemaker, disfungsi kontralateral diafragma, dan pembedahan pada bagian leher. Komplikasi yang dapat timbul pada pengukuran JVP sendiri yang pertama yaitu adalah hematom lokal, sepsis, distritmia, tamponade perikard, bakterimia, emboli udara, dan pneumotoraks. Alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan pengukuran JVP, yang pertama yang kita butuhkan adalah penggaris sentimeter sebanyak 2 buah, bantal 1 buah, senter, dan bed pasien. Untuk anatomi daerah tindakan sendiri, yang dimana vena yang paling mudah dijangkau adalah vena jugularis interna dan eksterna di leher. Kedua vena mengalir secara bilateral dari kepala dan leher ke dalam vena cava superior. Jugularis eksterna terdapat di permukaan dan dapat dilihat tepat di atas klavikula. Jugularis interna terletak lebih dalam sepanjang arteri karotis. Pemeriksaan yang terbaik adalah memeriksa jugularis interna kanan karena mengikuti jalur anatomik yang lebih langsung ke atrium kanan jantung. Kolumna darah dari dalam jugularis interna bertindak sebagai manometer, mencerminkan tekanan di atrium kanan. Semakin tinggi kolumna, maka semakin besar pula tekanan vena. Selanjutnya kita masuk pada prosedur tindakan, di mana prosedur tindakan meliputi beberapa tahap. Adapun tahap yang pertama yaitu adalah tahap prainteraksi. Jadi, inti dari tahap prainteraksi yang pertama yaitu membaca catatan keperawatan dan medis pasien, lalu selanjutnya mencuci tangan dan melakukan persiapan alat. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap prainteraksi, maka kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam. Panggil klien sesuai dengan namanya, tanyakan apa yang menjadi keluhan klien, serta jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan. Lalu kemudian, berikan kesempatan klien untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua minta klien terbaring telentang, yang ketiga tinggikan kepala tempat tidur 30 sampai dengan 45 derajat. Lalu gunakan bantal untuk meluruskan kepala, menentukan Angel of Lois dengan benar, kemudian mengukur tekanan vena dengan mengukur jarak vertikal antara sudut Angel of Lois dan tingkat tertinggi titik pulsasi vena jugularis interna yang dapat dilihat. Kemudian setelah itu mencuci tangan dan mencatat prosedur tindakan.
Untuk tahap terminasi sendiri, yang pertama lakukan evaluasi perasaan klien, tanyakan bagaimana keadaan klien setelah dilakukan pengukuran vena jugularis. Yang kedua, simpulan hasil kegiatan. Yang ketiga, lakukan kontrak untuk kegiatan yang selanjutnya, kemudian akhiri kegiatan, cuci tangan, lalu dokumentasikan prosedur tindakan yang kita lakukan kepada pasien. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai pengukuran JVP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.